Halo teman-teman, kembali dengan saya Profesor Anggini Prima dengan NIM 1833025 kelas IK 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak ukuran data. Yang pertama itu kita membahas dari tendensi sentral. Tendensi sentral itu sendiri yaitu menentukan bagian tengah dari data biasanya mengacu pada nilai tertentu. Untuk ukuran tendensi sentral meliputi pertama min, kedua median, ketiga modus atau mode. Pertama kita bahas min dahulu. Min yaitu merupakan ukuran untuk nilai rata-rata dari suatu data statistik. Salah satu alasan perlu menghitung min itu adalah agar bisa mengestimasi nilai suatu data, terutama kalau data tersebut kecil dari hampir seragam lainnya. Cara menghitung min adalah total nilai data dibagi menjadi dengan jumlah data tersebut. Kemudian yang kedua, median. Median merupakan nilai tengah dari data yang diurutkan. Median bisa dianggap sebagai urutan tengah secara geometri, sementara min tadi adalah urutan tengah secara aritmetik. Jadi median ini tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya data, tetapi selalu berada di tengah-tengah data tersebut. Untuk menentukan median sendiri, maka harus diurutkan data, kemudian ditentukan posisi dari median tersebut. Median itu dengan menggunakan rumus yaitu N/2 ditambah 0,5 kalau nilainya pecahan. Artinya nilainya ada di antara dua data, karena harus dijumlahkan kedua nilai tersebut baru dibagi menjadi dua. Kemudian yang terakhir itu ada modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya terbesar. Ada beberapa data yang tidak memiliki modus yang tunggal, tapi memiliki 2 atau 3 nilai modus. Pada umumnya, modus ini memang tidak menggambarkan sentralisasi data, tetapi mengetahui jumlah angka yang paling sering muncul tetap menjadi informasi yang cukup penting. Kita masuk ke letak ukuran yang kedua, yaitu ukuran posisi. Ukuran posisi sendiri merupakan ukuran untuk data statistik yang menggambarkan pembagian dari data statistik menjadi kelompok yang sama besarnya. Ukuran posisi yang digunakan antara lain kuartil, persentil, dan desil. Pertama kita akan bahas kuartil. Kuartil merupakan ukuran posisi yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Adapun ukuran kuartil terdiri dari K1, K2, dan K3. Kuartil pertama atau Q1 atau K1 adalah posisi data seperempat pertama atau 25%. Kemudian kuartil kedua atau K2 atau Q2 adalah posisi data setengah atau di tengah-tengah data tersebut, juga sebagai median atau 50%. Yang terakhir, kuartil ketiga atau K3 atau Q3 adalah posisi data seperempat terakhir, yaitu besarnya 75%. Adapun rumusnya sebagai berikut. Untuk Q1 sama dengan N/4 ditambah 0,5. Untuk Q2 ada sama dengan N/2 ditambah 0,2. Kemudian yang terakhir Q3 sama dengan 3N dibagi atau per 4 ditambah 0,5. Kemudian ada pula istilah untuk rentang antar kuartil yang merupakan jarak antara Q3 dan Q1. Lanjut kita akan bahas tentang persentil.
Persentil merupakan ukuran posisi yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyaknya. Adapun banyak persentil yaitu P1, P2, P3 sampai seterusnya sampai dengan P99. Ukuran persentil itu yaitu sama dengan IN per 100 ditambah 0,5, di mana I tersebut jumlahnya bisa 1, 2, 3, sampai 99. Untuk ukuran P50 sama dengan ukuran median atau K2 atau Q2. Oke, selanjutnya untuk ukuran posisi terakhir ada desil. Desil adalah nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besarnya, yaitu masing-masing sebesar 10%. Sedangkan titik-titik pembaginya ialah nilai-nilai desil sebanyak 9 buah nilai yang disimbolkan dengan D1, D2, D3 sampai dengan D9. Untuk tata letak ukuran yang terakhir, kita akan bahas ukuran variasi. Ukuran variasi itu adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukurannya yang menyatakan seberapa banyak nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Terdapat berbagai macam ukuran variasi, misalnya nilai jarak atau range, yang kedua varians, yang ketiga simpangan baku atau standar deviation, dan yang keempat itu koefisien variasi atau coefficient of variation. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari nilai jarak atau range. Yaitu di antara ukuran variasi yang paling sederhana dan paling mudah dihitung adalah nilai jarak atau range. Jika suatu himpunan data sudah disusun menurut urutan yang terkecil atau X1 sampai dengan yang terbesar atau XN, maka untuk menghitung range digunakan rumus berikut. Range sama dengan XN dikurang X1. Lanjut, kita bahas tentang varians. Varians merupakan rata-rata hitung dari kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Varians terbagi menjadi 2 berdasarkan data yang digunakan. Apakah dia termasuk populasi ataukah termasuk data sampel? Oke, selanjutnya kita bahas tentang simpangan baku atau standar deviation. Simpangan baku merupakan akar kuadrat positif dari varians. Di antara ukuran dispersi atau variasi, simpangan baku adalah yang paling banyak digunakan sebab memiliki sifat-sifat matematis yang sangat penting dan berguna sekali untuk pembahasan teori dan analisis. Simpangan baku digunakan untuk mengukur penyimpangan atau deviasi masing-masing nilai individu dan dari suatu himpunan data terhadap rata-rata hitungan. Satuan simpangan baku mengikuti data aslinya seperti terhadap rata-rata hitungnya. Seperti pada varians, simpangan baku juga dibagi menjadi simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel. Oke, untuk yang terakhir kita bahas tentang koefisien variasi atau coefficient of variation. Adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sistem ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang terdapat pada suatu data kelompok. Koefisien variasi ini menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu KV sama dengan S per X dikali 100%, yang dimana
ketika V itu adalah koefisien variasi, S tadi adalah simpangan baku, dan X adalah nilai rata-rata yang akan dikali dengan 100% sehingga menjadi persentase. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah-salah kata atau ada yang kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.